Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rizky di sini. Hari ini kita akan belajar muatan lokal bahasa Jawa. Ya. Sebelum kita belajar, Pak Rizky ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini. Semoga tetap sehat-sehat saja. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Muatan lokal bahasa Jawa kita yang akan kita pelajari hari ini mempunyai materi yaitu tentang jenis-jenis teks atau wacan. Nah, di sini Pak Rizky telah membuat beberapa slide tentang jenis-jenis wacan. Yang pertama yaitu tentang teks eksposisi atau teks paparan atau teks informasi. Yang kedua yaitu teks narasi. Yang ketiga yaitu teks deskripsi. Yang keempat teks argumentasi. Yang kelima, teks persuasi. Ya, jenis-jenis teks di sini walaupun bahasa Jawa itu jenis teksnya sama atau hampir sama dengan jenis teks yang ada di bahasa Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu teks eksposisi atau teks paparan atau teks informasi. Apa itu teks eksposisi, paparan ataupun informasi? Teks eksposisi adalah teks kang nuduhake suatu kejadian, prastawa, pawarta lan informasi apa wae sing ana ing masyarakat. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan yaitu teks yang menyajikan suatu kejadian, peristiwa, berita, dan informasi apa saja yang ada di masyarakat. Oke. Untuk pengertian lebih lanjut, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu, nah ini untuk arti yang secara lengkapnya yaitu teks atau wacan sing isine paparan atau keterangan ngenani masalah tertamtu. Pemikiran kanggo njelasake, nerangake apa-apa sing iso nambah wawasan pemaos. Nah, bagi yang belum tahu apa itu pemaos, pemaos itu kalau dalam bahasa Indonesia yaitu pembaca. Oke, kita lanjutkan. Contohnya adalah suatu cerita atau suatu bacaan yang berjudul Carane Nggawe Tempe. Nah, di situ carane nggawe tempe di situ adalah paparan, keterangan, ya, menerangkan agar bisa menambah wawasan yang membaca. Dan yang kedua, contoh lagi faedahe KUD. Tuh, faedah itu adalah manfaat dari KUD. Ciri-ciri wacan eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah keterangan sing disampaiake adhedhasar kasunyataan. Maksudnya di sini keterangan yang disampaikan itu berdasarkan kenyataan. Contohnya pemahaman, penelitian atau penelitian, utawa percobaan. Yang kedua yaitu grafik, data, hitung-hitungan, fungsine dadi pendukung. Ya, kalau grafik atau data itu fungsinya hanya untuk jadi pendukung suatu teks. Yang ketiga, asipat menehi katerangan saengga pemaos nambah wawasane. Maksudnya di sini adalah bersifat memberi keterangan agar supaya pembaca itu wawasannya menjadi bertambah. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini teks informasi itu bisa wujud lisan, uga wujud tulisan utawa gambar. Maksudnya di sini informasi bisa berupa omongan, lisan. Jadi
berbicara antara satu orang dengan orang lain itu adalah memberikan informasi, juga bisa berwujud sebuah tulisan atau sebuah gambar. Nah, teks informasi bisa wujud teks narasi faktual, teks deskripsi, dan teks persuasi. Apa saja itu nanti akan kita bahas. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Teks narasi faktual. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Teks narasi faktual yaitu teks sing jelasno peristiwa sing fakta lan nyata apa onoi. Tulodone teks pawarta, pengalaman pribadi lan profil tokoh. Nah, maksudnya di sini adalah teks yang menjelaskan peristiwa yang ada faktanya dan nyata apa adanya. Contohnya yaitu berita, pawarta itu adalah berita. Terus pengalaman pribadi yang pernah kita lakukan atau yang pernah kita jalani. Dan profil tokoh, contohnya profil tokoh dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, seperti itu ya. Lanjut. Teks narasi untuk arti yang lebih lengkapnya yaitu teks atau wacan sing isine prastawa sing kasusun kanthi runtut saengga bentuk alur cerita. Jadi ciri-cirinya intinya teks narasi itu membentuk alur cerita. Ada peristiwanya dan nyata. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ceritane disampaikan kanthi urut adhedhasar urutan peristiwa. Jadi urutan peristiwa mulai dari A sampai Z. Nah, itu ada peristiwa seperti itu harus runtut mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua, biasanya ono paraga ing jerone. Nah, ini yang penting. Paraga itu adalah tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Bisa berupa orang, manusia, bisa berupa hewan. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau hewan itu bisa tidak termasuk narasi karena itu bukan kejadian nyata ya. Kalau hewannya bisa hidup, bisa ngomong itu bukan narasi karena bukan kejadian nyata. Nah, yang C, ciri-cirinya yaitu cerita arupa kasunyatan utawa khayalan. Nah, itu ya. Ceritanya kenyataan. Lanjut. Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Yaitu teks kang ngandharake samubarang apa onone. Bisa lelakon, barang lan bisa apa bae sing dadi lesan. Sesuatu, keadaan, tempat, barang atau orang. Nah, ini arti yang secara lengkapnya ya. Arti teks deskripsi yaitu teks atau wacan sing gambarake keadaan, rupa, swasana tartamtu kaya wong, panggonan cocok karo objek sing sakbenere saengga pemaos kaya-kaya ndeleng dhewe ngrasa ngrungokno bab tersebut. Nah, ini maksudnya adalah cerita atau bacaan yang menggambarkan keadaan seseorang, suasana tertentu ya, atau tempat tertentu yang seolah-olah yang membaca itu benar-benar melihat sendiri, merasakan apa yang dibacakan dalam teks tersebut. Nah, itu adalah teks deskripsi. Yang kedua, ini ada contohnya. Contohnya adalah bacaan atau teks tentang keindahan Kota Malang. Di sana biasanya menjelaskan keindahan Kota Malang itu ada apanya, tempat wisatanya apa. Nah, itu adalah teks deskripsi, menjelaskan sehingga pembaca itu bisa merasakan sendiri. Ini contoh yang kedua yaitu teks tentang kahanan Kota Malang zaman biyen. Bagaimana keadaan Kota Malang zaman dahulu. Kita lanjut, teks persuasi. Teks persuasi yaitu teks kang isi lan andharane ngajak narik kawigaten yakinake sing maca lan dayani. Maksudnya apa? Teks yang mengajak ya,
meyakinkan bagi yang membaca. Nah, wujudnya gancaran isi bisa ngajak, mengelingake atau mengingatkan, mamerake atau nawakake. Nah, ini untuk arti lengkapnya. Teks wacan sing isine ngajak marang wong kanggo nglakoni apa-apa kanggo cara menehi alasan sing yakinake para pemaos. Ciri-cirinya, penulis memahami menawa panemune lan pemahamane pemaos iso diubah. Jadi penulis itu harus benar-benar paham dengan apa yang ditemukan, ya, apa yang diceritakan kepada pembaca. Yang B, ngupayakake, jelasake lan narik kepercayaan pemaos. Nah, di sini teks di situ harus menjelaskan atau menarik pembaca agar percaya dengan teks tersebut. Yang C, ngupayakake nyiptakake kasarujukan utawa kasalarasan liwat kepercayaan penulis lan pemaos. Tuh, menciptakan keselarasan lewat kepercayaan penulis dan pemaos, harus sinkron antara penulis dan pembaca di situ ya. Yang D, ngupayakake nyingkiri konflik supaya kepercayaan ora ilang lan supaya kasarujukan panemune iso wujud. Nah, ini supaya tidak ada menimbulkan suatu konflik, harus sama-sama saling percaya. Yang kelima, nuduhake fakta-fakta lan data kanggo nguatake panemune argumentasine utawa dalil. Maksudnya di sini menunjukkan fakta dan data agar bisa lebih menguatkan penemuan tersebut. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah teks argumentasi. Teks argumentasi yaitu teks wacan sing isine panemu ngenani apa-apa sing dikanteni alasan-alasan sing masuk akal. Runtut nyajikake bukti-bukti arupa data, fakta, konsep sehingga pemaos yakini panemune penulis. Nah, kalau argumentasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang data. Jadi pembaca itu benar-benar yakin dengan teks tersebut. Nah, macam-macam teks informasi. Yang pertama adalah teks pawarta. Pawarta adalah teks berita ya. Ciri-cirinya ngandharake fakta, mengandalkan fakta. Kamemot ana ing media cetak atau elektronik, dimuat di media cetak atau elektronik. Isine pawarta sing lagi dadi bahan omongane masyarakat. Nah, ini isinya berita itu yang biasanya kalau zaman sekarang yang lagi viral itu adalah teks pawarta. Yang kedua, ada yang namanya teks persuasi. Teks persuasi yaitu karangan sing isine ngajak utawa narik kawigaten lan meyakinake sing maca. Nah, ini teks persuasi itu teks yang mengajak keyakinan yang membaca. Yang ketiga, sesanti atau slogan. Slogan isine ngajak lan ngilingake. Contohnya atau tuladani slogan itu adalah visi misi sekolah atau visi misi instansi. Contoh lain misalkan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah slogan. Jangan membuang sampah di sungai. Itu contoh slogan seperti itu. Yang keempat yaitu pariwara atau iklan, yaitu teks kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Tuladhane iklan sabun, iklan HP, iklan panganan. Nah, biasanya pariwara ini ada di televisi. Kalau setelah jeda acara itu ada iklannya. Ada iklan sabun, iklan HP, iklan makanan, itu ya. Itu adalah pariwara, itu adalah sesuatu teks informasi yang menjual barangnya supaya dibeli dan digunakan, seperti itu. Nah, dari sini materi kita hari ini tentang muatan lokal bahasa Jawa tentang teks informasi. Terima kasih. Saya Rizky Yusuf Hidayat selaku guru kelas 6 SDN Batulan 2 mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.